Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Puji dan syukur dan intinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, yaitu kita beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 10, Ibu Ismi Zakiyah MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah beserta guru dan staf tata usaha. Di sini banyak senior saya, salam takzim, seperti Pak Eka, Pak Akmal, kemudian Ibu Misi, dulu sama-sama di Muhammadiyah. Kemudian Ibu Sulas, ya, itu senior saya. Alhamdulillah, beliau ini orang-orang hebat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan keberkahan untuk beliau-beliau dan dimudahkan di dalam mendidik anak-anak didiknya, khususnya di SMP 10 yang kita cintai ini. Kemudian yang saya hormati juga ini Pak Yuherjon. Ini sahabat lama Ustadz ini, waktu dulu S1 di Setai Batu Raja. Jadi kami 5 tahun itu lumayan menjalaninya sama beliau ini, sekolah bareng, kuliah. Cuman waktu itu saya masih di Batu Marta, Ustaz. Rupanya beliau di SMP 10 ini katanya tahun 2015. Saya mulai berkiprah di Seminang Haji ini 2010. Karena 2017. Karena habis kuliah saya merantau dulu ke Bangka, kemudian pulang lagi 2017, langsung ngabdi di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya mewakafkan diri saya untuk mengabdi di Seminang Haji. Saya sekarang di Desa Raksa Jiwa di Pesantren Persatuan Islam Al Muyasar. Alhamdulillah saya dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pesantren baru jalan 2 tahun, dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadikan amal jariah bagi kita semua demi mencerdaskan anak didik kita menjadi anak didik yang soleh, anak didik yang religius serta tafakuh fidin, paham terhadap agama. Alhamdulillah di pagi yang hari cerah ini, dan tidak lupa yang saya banggakan, yang saya cintai anak-anak kami, siswa-siswi SMP 10 dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, dan mudah-mudahan kalian kelak menjadi orang hebat. Kalian kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa membawa nama baik alma mater dan menjadi kebanggaan bagi orang tua
dan berguna untuk bangsa dan negara. Saya percaya alumni dari SMP 10 ini ternyata banyak yang jadi orang hebat. Alhamdulillah, yang ada yang melanjutkan ke tempat kami tingkat SMA, Ananda Febri. Itu salah satu dari alumni sekolah sini. Beliau coba berdiri. Nah, ini alumni dari sini. Beliau kemarin alhamdulillah lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional yang diadakan di Bandung, yang bertarung 4 provinsi: Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Alhamdulillah, itu semua berkat didikan dari Bapak Ibu yang ada di SMP 10. Kalau kami di sana cuma neruskan, Bu, cuma mulai saja sedikit-sedikit. Alhamdulillah, ini membawa nama harum tebing kampung dan membawa nama harum SMP 10, luar biasa. Tepuk tangan. Itu sekilas perkenalan ya, ta'aruf dari saya. Nama saya Ajid Abdul Majid, saya asli Garut. Jadi kalau ada orang Sunda, inilah. Saya asli Sunda dari Garut, kelahiran 1993. Jadi alhamdulillah sekarang ini baru usia 30, kurang lebih 32 tahun atau 33, Ustaz? Ya, 32 ya, wajah aja yang tua, kalau usia masih muda ini. Alhamdulillah ya, Allah kasih, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dan hidup kita selalu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah bermanfaat bagi yang lain. Alhamdulillah sekarang berdomisili di Rasa Jiwa. Jadi kalau ada nanti kalian dari sini yang mau melanjutkan tingkat SMA-nya, kami dengan senang hati, dengan pintu yang sangat luas-luasnya, kami mengharapkan masyarakat kuota itu, karena kuota dipenuhi dulu 30, saya nerima 50 siswa dulu untuk tingkat SMA, dan karena keterbatasan ruangan, mudah-mudahan diisi dulu oleh masyarakat Seminang Haji sebelum diisi oleh yang di luar kota. Itu mungkin perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya, karena saya dikasih amanah beberapa hari yang lalu waktu saya di Bangka Belitung, saya di WA sama Ustadz Juherjon, Ustadz Herlijon. Saya ini kawan ini ada dua, ada Ustadz Juherjon, ada Ustadz Herlijon. Kadang nama itu tertukar terus. Sama-sama, yang satu dari Dusun Pengaringan, yang satu dari Raksa Jiwa. Sama-sama Ustadz dua-duanya. Ya, saya di WA sama beliau, isi WA-nya, Ustadz bisa nggak ngisi di tempat anak? Saya maluan kadang kalau dipanggil Ustadz sama yang kawan kuliah dulu, karena dia tahu rahasia saya, Bu. Dan saya juga tahu rahasia beliau. Tapi di sini kita sama-sama untuk memperbaiki diri ya. Tidak ada nanti tersebut. Di sini kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Saya juga tidak nyangka, dan kadang malu kalau dipanggil Ustadz, panggil apa. Saya lebih nyaman panggil Bapak aja lah daripada panggil Ustadz, karena malu. Kadang pertama usia masih muda, masih 30 tahun. Biasanya kalau Ustadz ini dia usia 40 atau 45 tahun baru suhu. Kalau usia muda ini kadang banyak ini, tapi dengan seiringnya berjalan waktu, kita sama-sama, bukan berarti saya orang baik, tetapi berusaha untuk memperbaiki diri dengan masa lalu yang penuh hiruk pikuk ya. Dengan alhamdulillah kita sama-sama, dan suasana yang terbaik itu ialah ketika kita berada di lingkungan pendidikan.
Di situ kita menanamkan nilai-nilai kebaikan. Di situ kita mengamalkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Dan kelak anak-anak didik kita mampu, bisa dan memahami apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan itulah harapan kita para guru ini menjadi salah satu amal jariah. Karena yang disebut dengan amal jariah itu yang pertama, waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kita setiap hari. Yang kedua, sodaqotun jariyah, sodakoh jariah. Yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang sehingga ketika kita sudah wafat, anak-anak kita tetap menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang tafaqquh fiddin, dan menjadi pribadi yang berguna untuk nusa dan bangsa, hasil didikan dari ibu bapak yang ada di sekolah. Para anak-anakku, para siswa-siswi di SMP 10 yang saya hormati, yang saya banggakan, tolong perhatikan ya supaya tidak kabur suasananya. Berangkat dari tema melalui bina mental, kita tingkatkan iman dan takwa serta rasa cinta terhadap agama Islam, dan meneladani Rasulullah SAW dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini tema yang sangat bagus dan luar biasa untuk menjadi renungan bagi kita sebagai insan yang beriman, sebagai insan yang tafaqquh fiddin, sebagai insan yang berusaha untuk menjadi lebih baik, dan sebagai insan ingin selalu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita di dalam membina mental kita, mental pribadi seorang muslim harus senantiasa mempunyai mental yang sangat kuat. Ya, alhamdulillah Kementerian Pendidikan kita, Prof Mukti dan Prof Atif Latiful Hayat, alhamdulillah wakil menteri itu guru saya ketika tingkat aliyah itu dari Persis. Prof Atif itu alhamdulillah, dengan seiringnya berjalannya waktu beliau dikasih amanah sama Pak Prabowo untuk menjadi wakil menteri. Kemarin saya WA beliau, Ustaz, alhamdulillah izin operasional di Sumatera Selatan sudah keluar. Kapan Ustaz bisa silaturahmi ke OPU? Beliau jawab, mudah-mudahan, insya Allah. Dari insya Allah itu mudah-mudahan beliau sempatkan dari masa jabatannya yang 5 tahun, mudah-mudahan beliau sempatkan berkunjung ke OPU. Insya Allah nanti diundang ibu bapak sekalian semuanya untuk menghadiri acara tersebut. Alhamdulillah, kembali lagi ke yang tadi, kita senantiasa harus kuat mental kita. Makanya Rasulullah SAW ketika akhir hayatnya, yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, dzurriatan khofu, keturunan yang lemah. Rasulullah SAW ketika meninggal, Rasulullah SAW yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah itu lemah fisik, yang harusnya jadi seorang laki itu gagah wibawa. Ini kelamar kemer, longgak lenggong, ya, gak gagah, ya. Jadi seorang laki-laki itu harus benar-benar menunjukkan fisik yang benar-benar gagah tapi tidak kasar, menunjukkan berwibawa, dan itu anjuran Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW ketika naik mimbar, Rasulullah SAW imarot ainahu wagoda sautahu karena kemundiru jais. Rasulullah SAW ketika naik mimbar matanya merah. Ketika menyampaikan, ketika naik mimbar matanya merah. Ihmarot ainahu, matanya merah. Wagoda sautahu, lantang suaranya. Makanya kalau kita lagi ceramah di depan podium, ya, bagi kalian nanti ketika kalian dikasih amanah untuk
menjadi seorang motivator, menjadi seorang penceramah, atau menjadi seorang pendakwah yang kita sering kenal? Maka perhatikan, ya, ketika kalian di halayak umum, jangan sekali-sekali kalian kayak khutbah Jumat, innal hamdalillah nahmaduhu. Banyak kan yang kayak gitu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah ketika naik mimbar itu ihmarat ainahu, merah matanya. Wa qada sautahu, lantang suaranya. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan sama kita ini mustami itu terfokus kepada kita. Wa qada sautahu kana kabundiru jai. Seolah-olah Rasulullah itu lagi memimpin di dalam perang. Ini nanti akan dihadapi oleh kalian. Sekarang masa SMP, nanti masa SMA. Setelah SMA kuliah, setelah kuliah baru ilmu kalian akan dipakai di masyarakat. Dan mudah-mudahan kalian menjadi kader-kader ulama dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Kemudian yang selanjutnya, tingkatkan keimanan. Kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim, maka harus senantiasa ditingkatkan rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang mau menghadapi bulan puasa. Kalau kita tidak kuat iman, banyak sekali yang ngaku puasa ngikut sahur bareng, kemudian buka sahurnya bareng juga di rumah. Orang tua kita sudah menyiapkan, ada kolak, ada makanan yang manis-manis, kemudian ada nasi. Dari mulai dulu menyiapkan, rupanya kita tidak puasa. Nah itu salah satu siswa yang kurang beradab. Nah kita tidak harapkan seperti itu. Ya. Saya percaya ketika siswa dari sini akhlaknya bagus, imannya kuat, dan mudah-mudahan itu semua ada pada diri kalian. Kita sudah paham mengenai tentang iman. Ya, apa yang disebut dengan iman? Al-imanu fil lughah. Iman menurut bahasa, tasdiqu bi qalbi. Membenarkan dengan hati. Jadi kita percaya kepada Allah dengan keyakinan di dalam hati kita. Kita percaya kepada Rasulullah dengan keyakinan di dalam hati kita. Kemudian menurut istilah iqraru bil lisan wa i'tiqadu bi qalbi wa amalu bil arkan. Jadi yang disebut dengan iman itu ialah diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, ditekankan di dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Seperti kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Yang kedua, ditanamkan di dalam diri kita bahwasanya tiada yang wajib kita sembah hanyalah Allah, dan tiada yang wajib kita mintai pertolongan hanyalah Allah. Ketika iman kita sudah tertancap di dalam diri kita, maka kita tidak akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang masih bergantung terhadap manusia sesama, ada orang yang masih tergantung terhadap benda, ada orang yang masih minta pertolongan kepada selain Allah hakikatnya, maka dipertanyakan keimanannya. Iman itu gampang diucapkan, tetapi pas begitu tekankan dalam hati kita, banyak sekali rintangan-rintangan yang tidak sedikit. Banyak yang dangkal akidahnya gara-gara imannya lemah. Yang selanjutnya, meningkatkan iman dan takwa serta rasa cinta kita terhadap agama Islam. Kita sudah paham di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling dicintai, agama yang paling diridhoi hanyalah agama Islam. Al-Quran mengatakan seperti itu. Bahwa kepada kita, Al-Quran menegaskan bahwa harus senantiasa kita benar-benar cinta terhadap agama Islam. Kemudian agama Islam itu bukan sekedar status di KTP.
Agama Islam itu bukan sekadar status di kartu keluarga, tetapi agama Islam harus benar-benar tanamkan dalam diri kita bahwa kita sebagai pribadi yang beragama Islam, yang di dalam hidupnya mencontoh kepada Rasulullah SAW. Bagaimana yang tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu banyak sekarang generasi-generasi muslim, anak-anak kita yang terperosok ke dalam kemaksiatan karena salah satunya dangkalnya akidah, dangkalnya keimanan yang jelas tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Yang jelas, balik lagi ke yang tadi, ketika kita berbuat kemaksiatan, satu, kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman akidah, penanaman keimanan harus dididik sejak dini mungkin. Ketika anjuran Rasulullah SAW kepada anak-anaknya, ketika anak kita usia 7 tahun tidak melaksanakan sholat, maka harus diperintah. Usia 10 tahun anak kita tidak melaksanakan sholat, maka pukul, kata Rasulullah, dalam artian pukul mendidik. Sekarang bertanya, apakah kita sudah sebesar ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Belum. Harus mulai. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang? Ya. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Ada yang jawab besok aja, Ustaz. Mending kalau usia kita nyampe kepada besok. Saya ada dapat kabar ya. Dia itu punya kawan. Ada seorang yang kuli bangunan di Jakarta. Usianya 30 tahun. 2 orang merantau ke Jakarta dari Jawa, kemudian kuli bangunan di Jakarta. Dia mendapat proyek yang ketinggian 30 meter dari permukaan bumi. 30 meter berarti kalau kali 3 meter sekitar 10 lantai. Ya. Kemudian kawan yang satunya ngajak untuk sholat kepada kawan tersebut yang lagi sibuk untuk mengerjakan bangunan itu. Kata kawan yang satunya, ini sudah datang waktu sholat, kita istirahat dulu untuk melaksanakan sholat. Kawan yang satunya dikarenakan ngejar proyek, ya, ngejar proyek supaya cepat selesai, dia bilang apa? Nanti baik, saya sholat itu ketika usia saya 40 tahun. Jadi waktu itu usianya 30 tahun. Nah, dia mau sholat itu usia 40 tahun. Alhasil sebulan dari situ dia jatuh dari ketinggian 30 meter langsung nyampak ke bawah sampai otaknya langsung pecah. Nah, dari situ menjadikan pelajaran, menjadikan ibrah bagi kita bahwasanya kita tidak boleh menunda sholat. Jangankan di perjalanan, jangankan waktu di perjalanan, kita lagi sakit pun maka sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Saking pentingnya kita untuk melaksanakan. Nah, dari sini apalagi menjelang Ramadan, ya, sebenarnya ibadah itu bukan membentuk sholat itu untuk menjelang Ramadan baru bersarung, berpeci, ke masjid, bukan. Hari-hari biasa juga harus seperti itu, ya. Untuk menjelang Ramadan ini, menjelang Ramadan dianjurkan kita untuk senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada di antara yang perlu kita siapkan ketika menjelang Ramadan. Yang pertama, kita harus mensiapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak kita rasa iman di dalam diri kita, tidak akan mampu kita melaksanakan saum di bulan Ramadan selama 30 hari. Dan saum di bulan Ramadan itu biasanya yang sudah di Sumatera Selatan ini biasanya terik matahari menjelang agak kemarau. Entah, mudah-mudahan ini agak guyur hujan jadi agak dingin juga. Yang sudah saya
kurang lebih hampir 3 tahun tinggal di Siminang Haji. Kalau kemarau itu biasanya panas, dan ujiannya itu bukan panas dari atas saja, dari bawah, ya. Karena di bawah kita kan ada batu bara, jadi panasnya itu kadang melebihi daerah Jakarta tempat kita ini. Saya ada kawan orang Jakarta dibawa ke pesantren, ternyata dia bilangnya panas Jakarta nggak ada apa-apanya Ustaz, katanya, dibanding panas ini. Rupanya tempat kita lebih panas. Dan disitulah diuji kita, panas disitulah, dahaga disitulah, haus disitulah. Terutama masalah menjaga mental kita, emosi kita. Karena kalau orang yang lagi lapar itu sentil sedikit baik langsung ngamuk gitu. Nah disitulah kalau kita nggak kuat keimanan di dalam diri kita, maka kita banyak hal yang membatalkan terhadap saum kita. Yang kedua, jaga stamina, ya, jaga stamina supaya tidak kaget. Ketika kita saum itu ternyata banyak menguras tenaga, makanya dianjurkan untuk bangun sahur menjelang subuh, kemudian buka tepat waktu supaya makan kita teratur. Yang selanjutnya, kita sebelum menjelang Ramadan ini harus senantiasa dibiasakan melaksanakan saum sunnah, atau di bulan ini bulan Rajab dan Syaban, ya, Ustaz Hamijon lebih paham. Kemudian kita harus senantiasa dibiasakan saum sunnah, saum Senin dan Kamis. Di sini ada yang biasa saum sunnah Senin dan Kamis? Ada yang biasa? Ada yang biasa? Angkat tangan. Angkat tangan yang benar-benar surah biasa saum sunnah dan Kamis. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang pernah saum sunnah Senin dan Kamis, angkat tangan. Yang pernah apa ya? Kalau sering selalu inilah ya namanya, kalau sering namanya belajar. Yang pernah angkat tangan, yang pernah. Yang pernah angkat tangan. Pernah? Angkat tangan yang pernah, angkat tangan boleh. Mana? Maju ke depan cepetan. Maju. Cepetan maju ke depan. Rizky, mana Rizky itu? Oh, luar biasa. Rupanya yang gak nunduk ternyata. Naik nak. Dari mana? Raksa Jiwa. Sedusun kita. Dari Raksa Jiwa. Biasa pernah saum sunnah Senin dan Kamis? Pernah, luar biasa. Ini nak, ya, salah satu bukti kita cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul, dan bukti kita bahwa kita ini umat Islam. Ya, jadi jangan sekedar ngomong baik, tapi harus benar dengan realita. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini ya, perhatikan. Saya perhatikan ya. Bukan balik lagi ke tadi. Bukan kita orang baik, tapi kita berusaha untuk baik. Saya sangat terharu ya. Ya maaf sebelumnya, maaf ya. Ampun sama yang Maha Kuasa. Kalau di umum, kalau di pesantren anak saum Senin Kamis biasa, Bu. Karena 24 jam di situ. Kalau yang dari umum, anak mampu puasa Senin Kamis, berarti luar biasa itu ibu gurunya. Tepuk tangan. Itu luar biasa. Ya. Berarti sukses di dalam mendidik anak didiknya. Kemudian yang selanjutnya, selain kita harus senantiasa membiasakan saum sunnah,
supaya kita tidak kaget dengan nanti dan mudah-mudahan kita disampaikan lagi usia kita sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang punya hutang saum di tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin, segera bayar, mumpung masih ada waktu, terutama ibu-ibu, kemudian bapak-bapak juga sama yang kepergian, ya, yang sabar, yang melaksanakan sabar, misalkan perjalanan ke Bandung jalan kaki dari sini, puasa itu batal, ya. Gimana Ustaz kalau perjalanan dari sini ke Batu Raja? Ya termasuk sabar, tapi di situ juga harus punya pikiran juga, dan tidak mungkin kita pakai mobil ke Batu Raja lagi puasa di pasar, lagi kelemahan kayak gitu. Ya, jadi kategori jarak tempuh safar itu ditentukan oleh agama. Jadi yang siapa yang punya hutang di saum di tahun kemarin, maka segera bayar, mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lagi. Gimana Ustaznya? Ustaz, kalau utang saumnya saya 1 bulan penuh katanya gak puasa, itu saya gak tahu katakannya gimana itu bayarnya, ya. Jadi jangan lupa itu, sebelum kita jalan datang waktu Ramadan, maka bayar dulu puasa yang batal pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya, sucikan niat, bersihkan hati. Jangan sampai hati kita ini dinodai, ya. Makanya di dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan, innal fi jasadi mudghah. Perhatikan, karena yang menentukan baik dan buruknya manusia itu tergantung hatinya. Maju dan mundurnya manusia itu tergantung hatinya. Makanya perhatikan hadisnya, innal fi jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ulangi, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal lagi. Idza saluha jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Ulangi, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Ala wahiyya qalbu, yang dinamakan dengan segumpal daging itu ialah hati. Jadi penting sekali kita untuk menata hati kita. Menjelang bulan Ramadan ini, hindari sifat iri, hindari sifat dengki, dan hindari sifat munafik. Percayalah, ketika hati kita tidak beres, maka dimanapun kita tempat tidak akan diterima oleh orang. Ketika hati kita tidak beres, maka di dalam menjalani kehidupan tidak akan ketenangan di dalam diri kita. Maka untuk mensucikan hati kita, salah satunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata-kata thayyibah yang harus senantiasa dilantunkan oleh kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Itu kalimat-kalimat thayyibah yang harus dilantunkan. Maka ketika di akhir hayat pun kita dicabut oleh malaikat nyawa kita, maka kebiasaan yang keluar dari mulut kita ialah kebiasaan semasa hidup kita. Ini bukan masalah ghibah, tetapi ini renungan bagi kita dan pelajaran bagi kita. Indonesia ini sekarang sudah dilanda, perhatikan, anak-anak kecil seusia kalian, diakui dan tidak diakui. Karena saya juga punya adik, saya juga punya santri, tapi santri saya tidak boleh megang HP. Anak-anak kita yang masih kecil dilanda dengan game online. Diakui dan
dan tidak diakui, kalian masih cengengesan. Bahkan untuk aplikasi itu saya sebagai asatidz, sebagai guru kalah Bu sama siswa. Ternyata ada siswa yang menarik dana itu pakai aplikasi yang tidak pakai KTP. Bayangkan Bu, siswa kelas 1 SMP sudah bisa secanggih itu narik dana dari orang tuanya pakai aplikasi, tidak pakai KTP. Entah pakai aplikasi apa, pokoknya pas kemarin saya lihat aplikasinya, aduh pokoknya selangkah lebih maju dari Cina pokoknya. Yang kedua, remajanya yang menginjak dewasa dilanda dengan judi online. Perhatikan ya. Yang ketiga, yang mama dan bapak-bapak yang sudah dewasa, maka dilanda dengan pinjaman online. Jadi sudah serba online semua. Dari mulai game online, judi online, kemudian pinjaman online. Kalau ibarat rumah tangga itu sudah di ujung tanduk negara kita ini, kalau kita ngerti ke sana. Ya tidak sedikit, banyak yang bentak-bentak orang tua demi kuota. Tahan orang tua nako, tahan orang tua nyadap untuk, kirain saya untuk apa? Mau ngantarkan kuota untuk anak. Sampai segitunya, sampai saking sayangnya sama anak, tetapi kadang anak disalahgunakan. Nah untuk itu, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan seperti itu. Gimana Ustaz? Saya pernah melakukan judi online. Sudah. Yang sudah tinggal kita taubat, tapi dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena kalau akhlak kita rusak, hati kita rusak, akhlak kita rusak, laju apa yang kita andalkan di dalam diri kita. Banyak sekarang orang-orang yang tinggi gelarnya, bahkan tidak tanggung-tanggung sekarang untuk cari gelar doktor ini. Yang penting ikuti aturan kampus, 4 tahun sudah keluar gelar. Saya jadi dokter Ustaz Elijon, saya antar ke Anur Lampung, 4 tahun kelar itu. Saking gampangnya gelar itu. Saya S2 ini 2 tahun kurang, gabungan Pamarjuki. Ya kan? Saking gelar itu gampang, lebih baik terus terang. Tapi bukan dari situ. Banyak orang yang tinggi gelar tetapi akhlak rendah. Kayak gitu. Jadi gelar itu tidak jadi cerminan. Makanya saya kadang di setiap kesempatan kadang malu. Gak usah pede-pedean lah, Haji Abdul Majid lah sudah. Karena takut membawa gelar itu, takut tidak sesuai dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Gelar MPD itu register, master. Ya. Kemudian yang paling terpenting di dalam diri kita ini akhlak yang bagus. Banyak sekali orang-orang hebat yang terjerumus ke dalam kesalahan, terpeleset ke dalam kemaksiatan karena satu, akhlaknya dangkal. Yang menjadi Rasulullah SAW tidak lagi jadi panutan di dalam hidupnya. Al-Quran tidak lagi jadi pedoman di dalam hidupnya. Al-Hadis apalagi tidak jadi pedoman di dalam hidupnya. Ketika orang sudah seperti itu, maka akan tergelincir ke dalam kemaksiatan. Banyak yang gelarnya panjang tapi masih suka maling. Banyak yang gelarnya panjang tapi koruptor, yang ujung-ujungnya di akhir jabatannya bukan husnul khotimah, tetapi dia kadang berada di balik jeruji. Apalagi zaman Prabowo sekarang ini begitu gesit, ketika ada yang gak sesuai dengan ininya langsung ditangkap. Ya, saking jelinya. Itu baru di pantauan manusia, Bu. Belum di pantauan Allah nanti. Ketika apa yang kita kerjakan, ketika apa yang kita lakukan akan dimintai seluruhnya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tidak akan bisa berkata, ya, yang berkata kaki kita yang digunakan untuk melangkah untuk kemaksiatan, tangan kita yang digunakan untuk kemaksiatan, itu semuanya akan bersaksi nanti di hadapan Allah dan akan mendakwa kepada kita. Di dunia kita masih bisa kong kali kong 40 lipat, masih antara manusia.
Laporan-laporan masih kita buat, namanya laporan sama manusia, tetapi nanti di hadapan Allah, nah kemana kita nyari pertanggungjawaban, nah kemana kita mencari pembelaan, hanyalah apa yang kita kerjakan itulah hasil dari apa yang kita peroleh. Mungkin itu saja kalau singkat di pagi hari ini, dan mudah-mudahan selepas dari sini kalian nanti akan menjalani. Makanya saya sebut Targhib Ramadan. Kalau tausiah menjelang Ramadan itu, pengajian menjelang Ramadan disebut Targhib Ramadan. Mudah-mudahan selepas dari sini pulang nanti ke rumah, kalian mulai berubah, akhlaknya berubah, keimanannya ditingkatkan, ketakwaannya ditingkatkan. Kalau ada di antara kalian yang masih tidak nurut sama guru, masih membentak kepada orang tuanya, berarti sia-sia saya menyampaikan tausiah ini. Kalau setelah saya ceramah kalian pulang ke rumah, kemudian sama guru tidak ada adab, tidak ada sopan santun, sama orang tua membentak-bentak, tidak ada adab, maka gagallah ceramah saya. Ya, maka dengan itu harapan saya dari mulai sekarang, yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna, semuanya kita harapan untuk menyempurnakan diri sendiri. Harapan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau di tempat kami ada slogan setiap hari Senin setelah upacara itu ada janji pelajar. Akrim ustadaka, akrim umuka wa abuka. Hormatilah guruku, hormatilah orang tuaku. Kemudian sampai an la unhina, saya tidak akan merokok. Di sini ada yang merokok? Ada nggak? Ngate. Alhamdulillah kalau ngate, memang itu harapan dari ibu dan guru sekalian. Ya. Jangan sampai, ya, karena berawalnya kita nakal. Ya, berawalnya kita nakal, berawal dari rokok. Ya, nyari duit belum bisa, minta duit sama orang tua maksa. Ulangi lagi, nyari duit belum bisa, minta orang tua maksa. Itulah yang terjadi realita, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan guru, menjadi pemimpin di masa yang akan datang, menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Untuk itu di ujung tausiah yang singkat ini, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan tutup dengan doa. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Memang di mana-mana kayak gitu. Kalau ceramah itu, kalau ada yang tanyakan nggak? Nggak ada, Ustaz. Kan? Supaya pengen cepat selesai. Jangankan kalian, saya pun udah belepotan keringatan dari tadi. Ya, marilah kita berdoa untuk mengambil berkah, untuk mengambil hikmatnya acara ini. Dan mudah-mudahan acara ini bukan di tahun ini saja, Bu Haji, mudah-mudahan tahun berikutnya kita adakan lagi acara seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pribadi yang selalu takut kepadamu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Mudahkanlah kami di dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah mereka pribadi yang berguna untuk umat, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa keluarga kami, ampunilah dosa kerabat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.